Selamat datang di SMP Kristen Terang Bangsa. SMP Kristen Terang Bangsa yang terletak di Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina Semarang adalah pilihan terbaik untuk mendidik putra-putri Anda menjadi manusia yang berkarakter dan beriman dalam Tuhan yang progresif. SMP Kristen Terang Bangsa didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo dengan visi generasi bangsa yang takut akan Tuhan dan berdedikasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. SMP Kristen Terang Bangsa mempunyai misi menjadikan setiap anak didik memiliki kehidupan rohani yang progresif, moral yang mulia, pengetahuan dan keterampilan yang dapat diandalkan, serta memiliki jiwa kewirausahaan, kepemimpinan yang membangun, dan memiliki sikap hati sebagai hamba. Dengan tagline Transforming Life, hati dan kepedulian kami akan selalu terbuka untuk mendidik setiap peserta didik menuju pada perubahan karakter, kecakapan hidup, dan mengembangkan bakat, sehingga siap untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, serta dapat menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. SMP Kristen Terang Bangsa difasilitasi dengan lift, ruang kelas ber-AC lengkap dengan LCD, ruang laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, ruang musik dan perpustakaan yang siap menjadi tempat berkarya peserta didik. Peserta didik SMP Kristen Terang Bangsa telah terbukti berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, dan kesenian. Dan untuk menunjang minat peserta didik SMP Kristen Terang Bangsa, sekolah juga menyediakan lapangan olahraga dengan fasilitas terbaik, di antaranya adalah lapangan basket dan sepak bola yang berukuran standar internasional guna mencetak calon-calon atlet berprestasi. Selain itu, SMP Kristen Terang Bangsa juga mempunyai program kurikulum seperti project class dan problem solving, serta berbagai macam ekstrakurikuler dan program kesiswaan yang dapat membekali peserta didik untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, life skill, bakat dan talenta, serta rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. International Program SMP Kristen Terang Bangsa mengadopsi Cambridge Curriculum dalam pembelajaran. Selain core subject, kami juga memberikan Unisian dan Global Perspective Learning berdasarkan project-based. Siswa dibekali dengan critical thinking dan problem solving skill. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita dari SMP Kristen Terang Bangsa dan kita dari Badan Eksekutif Siswa, atau biasanya di luar sana kita menyebutnya OSIS ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih. Tapi sebelum kita ngobrol, gimana kok kita kenalin diri kita dulu ya? Kenalin, nama aku Natasha. Nama aku Jilu. Kita hari ini akan ngobrol bareng sama siapa nih, Jel? Sama siapa ya? Nah, gimana kalau kita sama? Yuk. Hai Kak Risa, hai Kak Tata, dan hai Kak Gloria. Halo. Boleh dong kenalin dirinya sama pendidikan-pendidikan yang ditempuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Beatrice Murlina Lema, biasa dipanggil Risa. Untuk riwayat pendidikan saya dari D3 Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Untuk S1 saya mengambil profesi nurse di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Dan saat ini saya sedang studi di S2 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya.
Oke, perkenalkan, nama saya Gloria Nandika Leonard Mudeng. Saya biasa dipanggil Gloria. Saya merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, dan sekarang saya bekerja di Jakarta sebagai dokter umum. Hai semuanya, nama aku Aurista, kalian bisa panggil aku Tata. Aku alumni English Program SMP Kristen Terang Bangsa angkatan 2012. Saat ini aku lagi ngambil profesi kedokteran, atau orang-orang yang biasa tahu sebagai koas atau dokter muda. Salam kenal. Tadi kan kita udah kenalan nih, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini, karena saya sedang lanjut studi, jadi saya studi, jadi kesibukannya ya belajar di S2 dan juga penyusunan tugas akhir. Seperti itu. Akhir-akhir ini aku jadi dokter umum aja di klinik di Jakarta Utara sambil persiapan untuk melanjutkan studiku. Gitu. Karena aku saat ini lagi koas, jadi kesibukan aku ke rumah sakit, ke puskesmas, atau kalau biasanya ada online class, aku juga bisa ikut online class. Semangat! Nah, kita kan talk show ini kan membahas tentang meraih impian nih, tuh. Nah, berbicara tentang keperawatan maupun kedokteran, awalnya kapan sih punya mimpi itu? Kalau awal kapan saya punya mimpi di keperawatan ya, sejak awal saya sebenarnya tidak pernah bermimpi untuk di keperawatan. Jadi kalau kita kan dulu dari SD pengen jadi pilot, SMP ganti lagi pengen jadi apa kan. Nah saya juga seperti itu. Kenapa saya memutuskan untuk mengambil di keperawatan? Karena pada saat mendaftar kuliah, saya mikir-mikir kira-kira hidup ini mau jadi apa ya kayak gitu. Terus kemudian saya cari-cari beberapa referensi untuk kuliah. Sempat waktu itu ayah saya untuk mendaftarkan untuk jadi polisi, tapi karena nggak tahu di hati tidak sesuai passion, jadi ya nggak mau saya. Terus dan singkat cerita, ketika saya lihat perawatan, oh kayaknya perawat enak ya, bisa datang ke pasien, buat pasien senyum di tengah kondisi yang lagi sakit gitu. Jadi ya itu sih sejak saya baca artikel itu, dan juga waktu itu saya juga ada pengalaman juga di rumah sakit dirawat juga. Perawatnya kayaknya senyum-senyum gitu, bukan senyum-senyum sendiri ya, tapi juga kalau senyum sendiri, senyum sama pasien meskipun capek ya pasti ya tindakan ini itu sih. Dari sejak itu saya oke lah, saya mau jadi perawat kayak gitu. Aku punya mimpi di kedokteran itu udah dari aku kecil, udah dari aku TK. Jadi dari aku TK aku pengen banget jadi dokter, terus lanjut ke SMP, lanjut ke SMA. Aku tetap pengen jadi dokter, tapi waktu SMA sejujurnya apa yang aku inginkan, mimpiku sebagai dokter terus semakin pudar sebenarnya. Bukan pudar sih, aku tetap pengen jadi dokter waktu itu, cuman aku sedikit banyak aku agak pesimis karena ya namanya anak semakin dewasa pasti kita akan lebih banyak pikiran dan lebih banyak hal yang kita pertimbangkan. Dan waktu itu aku mulai goyah yang kayak, bisa nggak ya aku jadi dokter, kita bisa nggak ya aku melalui ini semua, bisa nggak ya aku bertahan survive sampai akhirnya aku lulus jadi dokter kayak gitu. Terus singkat cerita, aku tetap meyakinkan diriku walaupun sempat pesimis dan sempat bingung. Aku bahkan sempat berpikir untuk ambil fakultas lain, tapi akhirnya aku tetap ikutin ujian masuk buat kedokteran, dan puji Tuhannya sekarang aku di sini dan aku bisa jadi dokter gitu. Awalnya punya mimpi sebenarnya waktu kecil ya. Jadi kalau ditanya nih sama orang tua, sama lingkungan sekitar, mau cita-cita jadi apa? Nah, aku tuh selalu jawab pengen jadi dokter. Terus kan mulai sekolah nih, SMA, SD gitu. Nah, mulai belajar yang namanya IPA. Dan di IPA itu kan pelajarin sistem tubuh. Nah, aku tuh makin suka gitu. Jadi aku memperdalam pelajaran itu kayak gitu. Sekarang impian kamu apa ya? Jadi suka. Oke. Nah, kadang kan kadang saya dan teman-teman tuh kadang
juga yang takut untuk bermimpi nih. Nah, apa sih yang memberanikan kakak sendiri untuk mempunyai impian itu? Karena saya yakin saya pasti bisa gitu. Itu sih. Jadi yang memberanikan diri gitu. Yakin dulu gitu ya El ya. Menurutku, kenapa aku bisa punya impian itu ya? Karena mimpi itu gratis dan mimpi itu hak semua orang dan semua orang harus bermimpi setinggi mungkin. Udah cuman itu aja sih. Kalau yang memberanikan diri untuk aku punya impian, sebenarnya kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri dan yakin bahwa aku tuh mampu untuk menjadi seorang dokter. Puji Tuhan, saat ini aku boleh kuliah kedokteran. Dan tentunya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar juga. Kenapa saya mau milih sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Karena yang pertama saya pengen hidup saya berdampak buat orang lain. Itu prinsip saya waktu awal masuk di keperawatan. Berdampak yang seperti apa? Saya pengen ketika saya ini melihat ya pengalaman di klinik saya waktu saya praktek, pasien ini kan lagi kesakitan ya. Ada pasien waktu itu saya ketemu pasien, dia lagi kemoterapi, dia pasca kemoterapi. Pasien pasca kemoterapi ini biasanya itu lemes dan juga pasti ada mual, muntah, pusing, pokoknya gejalanya ya luar biasa lah. Terus setelah saya melakukan tindakan waktu itu pengambilan darah. Nah, si pasien ini tuh senyum gitu setelah saya lakukan itu. Terus pasien ini bilang, kalau sama Mbak Risa ini nggak sakit gitu. Wah. Nah, itu sih yang buat saya memilih, kenapa saya memilih di keperawatan yang istilahnya apa ya, memantapkan hati saya kayak gitu. Jadi saya pengen hidup saya berdampak dengan cara apa? Dengan cara ya itulah, kita memberi kasih kepada orang-orang di luar sana. Ya itu sih. Dari kecil aku pengen banget jadi dokter sebenarnya. Awal mula pengen jadi dokter aku lihat ada om tante yang pakai jas dokter, keren banget, berwibawa banget di pikiranku, bener kayak orang pakai jas dokter keren banget ya gitu. Terus waktu aku lihat stetoskop, aku suka banget mainin stetoskop dan aku pengen banget bisa pakai stetoskop waktu itu gitu. Cuman makin aku besar aku mencari tahu aku sebenarnya pengennya apa sih gitu. Apa aku still want to be a doctor? Dan jawabannya ya aku pasti pengen. Ternyata tuh aku semenjak SMP, SMA aku mulai ngerasa jadi dokter tuh bisa jadi salah satu cara buat aku menolong orang secara langsung. Aku jadi perpanjangan tangan buat langsung menolong orang. Dan disitulah kenapa itu hal yang membuat aku tetap pengen jadi dokter dan aku berusaha buat jadi dokter. Karena ya mungkin agak klise dan tapi itu yang jadi hal yang memotivasi aku buat terus mencoba buat masuk ke dokteran kayak gitu. Aku tuh bisa membantu orang, terutama orang yang sakit, orang yang kesusahan. Apalagi kita sekarang ini sering lihat ya di sekitar kita tuh banyak orang-orang yang susah gitu, apalagi soal kesehatannya. Banyak juga orang-orang yang nggak sadar tentang pentingnya kesehatan. Nah di sini aku pengen bantuin mereka biar mereka itu sadar pentingnya kesehatan. Keren banget ya El. Terus kalau dalam daftar kuliah ini kan ada beberapa jalur. Kalau kakak-kakak ini gunakan jalur apa sih? Jalur orang dalam. Enggak ya? Ya, kayaknya Kalau dari D3, saya waktu D3 ini pertama di jalur umum waktu itu rencana mau ambil jalur umum kan, terus nggak tahu kenapa waktu itu tutup, jadi saya terlambat gitu loh, karena tadi saya memilih referensi untuk masuk kuliah kan. Terus kemudian akhirnya masuk di jalur mandiri waktu itu, terus puji Tuhan keterima. Dan
untuk S1 karena dari D3 jadi lewat jalurnya itu adalah jalur alih jenis waktu itu. Kalau di fakultas di universitas saya itu namanya alih jenis, di alih jenis. Dan itu juga umum sih. Jadi juga S2 ini juga di jalur umum. Kalau aku dulu masuk kedokteran jalur ujian buat masuk perguruan tinggi, apa sih kepanjangannya, SBMPTN. Dulu kan ada SNPTN, ada SBMPTN. SBMPTN itu yang tertulis, jadi yang ujian tertulis masuk ke perguruan tinggi negeri kayak gitu. Kalau aku sendiri ikut jalur tes, jadi aku pernah ngambil jalur SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri di perguruan tinggi negeri. Dan aku tapi juga ikut tes di perguruan tinggi swasta, dan akhirnya aku masuknya di perguruan tinggi swasta. Gitu, jadi itu jalurnya Eleora. Oke. Nah, kadang kan saya aja gitu buat sekolah itu ada suka dukanya. Nah, kalau kakak sendiri ada nggak sih suka dukanya di jurusan kuliah itu? Suka duka pasti ada ya. Waktu awal dari D3, waktu semester 3 kalau nggak salah, saya lupa, itu kan mulai masuk praktek di klinik. Itu sejujurnya saya pengen nggak mau melanjutkan gitu, karena jujur pekerjaan perawat tuh capek gitu loh. Dia ada shift malam ketika shift malam itu ketika kita udah mau istirahat ya, istirahat maksudnya kayak istirahat ya duduk gitu, ada aja pasien yang kayak mbak infusnya habis, nas ini. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi itu dukanya kalau senangnya pasti banyak. Ya itu tadi salah satunya, dengan kita di tengah situasi kita yang lagi capek, justru lewat pasien ini bisa tersenyum, bilang terima kasih itu buat benar-benar hati itu jadi hilang gitu capeknya. Meskipun mungkin kayak omongannya kayak lebay ya, tapi dia nggak tahu sih itu yang saya rasakan kayak gitu. Juga ketemu banyak pasien dari beberapa agama, suku, juga budaya, jadi itu sih bisa belajar juga, bisa ya itu sih banyak sih, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya aku ketemu orang-orang baru, aku ketemu banyak pengalaman baru, aku ketemu banyak hal menantang sejujurnya. Dukanya ya banyak waktu yang aku korbanin, banyak waktu, banyak maaf secara materi juga banyak yang dikorbanin. Banyak hal juga maksudnya mungkin untuk orang lain udah bisa mulai pekerjaan dan lain-lain di usia lebih awal daripada usiaku dan teman-temanku yang masuk kedokteran. Dan apalagi ya, overall mungkin dukanya tentang itu aja. Cuman sukanya ya aku bangga sih sebenarnya, kayak aku sampai pencapaianku sampai sekarang menurutku wow, that's awesome for me, kayak gitu. Keren ya Gloria bisa sampai di situ gitu. Jadi kalau ditimbang-timbang dukanya ada, but aku ngerasa lebih banyak sukanya juga kayak gitu. Suka dukanya tentu ada ya. Kalau suka itu aku jadi bisa belajar sesuai dengan minat aku, mempelajari hal-hal baru, cari pengalaman baru. Terus pelajaran-pelajarannya tuh banyak yang aku pelajari dan cuma ada di Fakultas Kedokteran. Kalau dukanya lebih ke waktu. Jadi waktunya jadi singkat banget gitu rasanya. Karena apa, harus banyak belajar, harus ngerjain tugas. Nah, waktu sama teman-teman, waktu sama keluarga itu tentunya jadi berkurang gitu. Nah, selain itu saat ini kan ada yang lulus S1, ada juga yang sudah S2. Nah, yang saya mau tanyain adalah ceritain tentang pengalamannya yang ada di S2 ini. Nah, untuk Kak Tata sama Kak Gloria, ada nggak sih rencana buat ambil S2 atau mau menjadi spesialis seperti itu? Kalau pengalaman saya di S2 ya, kenapa saya ambil S2? Karena sebenarnya ini mimpi papa mama saya sih.
mereka pengen saya jadi dosen, dan kebetulan mimpi mereka dan mimpi saya klop gitu. Jadi yaitu saya mau raih mimpi untuk jadi dosen. Terus alasan lainnya kenapa saya pengen ambil jadi dosen, karena saya tuh lihat dari guru-guru, dari dosen-dosen itu mereka awet muda kayak gitu. Karena apa? Mungkin mereka bergaulnya dengan kayak siswa-siswa, mahasiswa gitu. Jadi saya pengen awet muda. Enggak nih. Juga saya pengen upgrade ilmu saya sih sebenarnya. Jadi kalau dosen kan, dosen guru itu kan pasti akan selalu mengupgrade ilmu ya. Karena kalau enggak upgrade nanti pasti akan ketinggalan, karena kan zaman semakin hari semakin maju, semakin ya gitu. Nah, kalau kamu S apa ya? Aku STH jadi kamu. SM dulu dah, segar banget ya. Oke, kita serius ya. Nah, setelahnya kita ceritain nih tentang pengalaman apa yang makin membuat sayang sama profesinya. Pengalaman yang makin membuat saya sayang sama perawat. Nah, kalau kamu S apa ya? Aku STH jadi kamu. SM dulu dah, segar banget ya. Oke, kita serius ya. Nah, setelahnya kita ceritain nih tentang pengalaman apa yang makin membuat sayang sama profesinya. Kalau aku keinginan untuk ambil S2 atau spesialis itu ada. Jadi kalau S2 aku pengen ambil manajemen rumah sakit, dan kalau spesialis aku pengen ambil kulit kelamin biar bisa jadi dokter kecantikan. Nah, kalau kamu S apa ya? Aku STH jadi kamu. SM dulu dah, segar banget ya. Oke, kita serius ya. Nah, setelahnya kita ceritain nih tentang pengalaman apa yang makin membuat sayang sama profesinya. Waktu itu saya pernah masuk di stase geriatri, di mana di situ saya praktek di panti jompo. Nah, di situ saya ketemu sama nenek, saya lupa namanya. Terus nenek ini tuh ngelus-ngelus saya gitu. Mbak, terima kasih ya, kayak gitu. Terima kasih sudah memperdulikan saya ya. Terima kasih gitu. Karena tidak seperti keluarga saya tiba-tiba ditaruh di sini, mereka nggak pernah mengunjungi saya gitu. Terus di situ, wah, jadi saya merasa bahwa kehadiran saya itu sangat-sangat berarti gitu loh buat Mbak ini. Juga Mbak ini bilang, Mbak terima kasih ya, ajak saya dong Mbak pulang ke rumah kayak gitu. Mbaknya tuh bilang kayak gitu. Terus ya, duh Mbak nggak bisa Mbak di sini dulu ya gitu, biar dirawat di sini gitu. Jadi itu sih pengalaman yang nggak bisa saya lupakan gitu ke Mbak ini, karena Mbak ini bukan dibuang sih, mungkin keluarganya menempatkan ini karena ada kesibukan lainnya ya. Jadi dengan kehadiran saya itu istilahnya menggantikan pribadi anaknya, cucunya, seperti itu. Buat aku semakin sayang sama profesiku itu banyak banget, dimana aku pokoknya semua tentang relasi dan komunikasi antara aku sama pasien dan keluarga pasien tentunya. Cuman ini aku cerita salah satu yang berkesan menurutku ya. Jadi suatu hari aku jaga malam. Waktu aku jaga malam, intinya salah satu dari pasienku mengalami tanda-tanda shock, dan waktu mengalami tanda-tanda shock ini intinya itu dia harus aku jagain sepanjang malam. Aku jagain semalaman. Aku jagain supaya dia nggak masuk ke stage shock, tapi ternyata usahaku semalaman tampaknya sia-sia pagi itu, dan pagi itu pasienku tetap jatuh ke dalam kondisi shock dan membuatku semakin ribet karena aku harus lari bolak-balik, aku harus urusin pasien lain of course tetap, dan aku tetap harus urusin dia, aku cariin obat-obatan buat dia, aku harus berusaha cari ruang ICU buat dia. Singkat cerita, sementara itu namanya orang tua pasti panik, jadi seluruh keluarganya tuh marah-marah neken aku dan bikin aku stres. Waktu itu aku bener-bener stres banget, sedih banget aku waktu itu. Kayak aku mau marah, aku sedih jadi satu. Kayak kalian tuh nggak ngehargain apa usaha aku kayak gitu. Aku tuh jagain semalaman, aku udah nggak tidur tuh 2 hari kalau nggak salah, 2 hari hampir 3 hari aku nggak tidur. Dan aku bener-bener kayak di situ aku stres, aku pengen marah tapi aku nggak bisa marah. Aku ingat profesiku dan aku berusaha mengerti, oh ini orang tua, wajar kalau misalnya mereka
wajar kalau misalnya mereka khawatir dan jadi marah-marahin aku mikir kayak gitu waktu itu. Akhirnya aku cuman lakuin apa yang bisa aku lakuin terbaik. Singkat cerita, dia dapetin ICU dan dia dipindahin ke rumah sakit lain tempatku sebenarnya bekerja, karena waktu itu kebetulan aku lagi tugas di rumah sakit luar. Terus waktu aku balik, aku masih ketemu dia di ruang ICU dan aku sempat kontrol juga waktu dia ruang ICU pediatri. Dan waktu dia di ICU pediatri ini sebenarnya belum terjadi apa-apa ya, cuman aku emang agak menghindari keluarganya karena aku trauma dimarah-marahin kayak gitu. Karena ini dimarahinnya bener-bener kayak aku nggak salah apa-apa, cuman emang mungkin mereka panik gitu. Jadi aku menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi aku agak sedikit menghindari sebenarnya. Terus singkat cerita, setelah selang mungkin sekitar seminggu lebih, anak ini keluar rumah sakit dan aku emang nggak tahu. Tapi tiba-tiba orang tuanya dan om tantenya cari aku bener-bener nggak expect sama sekali mereka cari aku nggak expect mereka tiba-tiba sapa aku, dokter, halo dokter. Terus mereka minta maaf dan mereka bener-bener say thank you, kayak mereka makasih, dokter makasih ya udah ngerawat, makasih buat semuanya. Dan itu yang bikin aku kayak wow, ternyata aku dianggap. Aku pikir waktu itu aku cuman oh ya udah nggak akan dianggap dan akan lewat gitu aja. Ternyata mereka balik dan mereka bilang makasih. Itu tuh bener-bener kayak nyentuh hati gitu. Jadi aku bener-bener ngerasa tersentuh. Dan banyak kejadian-kejadian lain, kayak misalnya aku nggak sengaja ketemu keluarga pasien dan pasiennya di luar, tiba-tiba padahal aku gak kenal mereka, tiba-tiba mereka nyapa, dokter, halo dokter, gitu. Dokter apa kabar? Dokter ini makasih ya, gara-gara dokter si A sembuh, ini saya sembuh, suami saya sembuh, atau anak saya sembuh. Ini lihat, kadang-kadang ditunjukin anaknya udah baik-baik, udah itu tuh bahagia banget. Kayak aku ngelihat kayak wow, aku dapetin kebahagiaan sepele gitu, kayak kebahagiaan yang mungkin orang lain belum tentu bisa rasain. Cuman di situ aku senang banget, aku benar-benar senang banget waktu aku lihat pasienku jalan sehat, sembuh, jalan-jalan bersenang-senang. Aku senang banget di situ. Ini sejujurnya, cuman ya itu yang terjadi, itu yang bikin aku semakin bersemangat dan I'm proud to be a doctor. Dan itu yang terjadi, kenapa aku tetap berusaha encourage diriku buat tetap bertahan sampai akhir. Pengalaman yang bikin aku makin sayang sama profesi itu saat aku walaupun masih sebagai koas, aku bisa bantuin pasien, aku bisa nolong pasien, dan pas pasien itu bilang terima kasih ke aku, itu rasanya seneng banget. Jadi kayak semua capek, semua lelah itu kayak kebayar cuma dengan kata-kata terima kasih. Dan itu yang bikin aku makin sayang sama profesi aku ini. Selalu ada kasih ya kak ya. Oke, yang terakhir nih, tadi kan kita udah cerita-cerita nih sama kakak-kakak semua. Ada nggak sih motivasi dan termasuk juga tips belajar untuk teman-teman kita semua ala kakak-kakak ini? Banyak sih sebenarnya kalau membicarakan pengalaman ya. Itu salah satunya. Selalu ada kasih ya kak ya. Oke, yang terakhir nih, tadi kan kita udah cerita-cerita nih sama kakak-kakak semua. Ada nggak sih motivasi dan termasuk juga tips belajar untuk teman-teman kita semua ala kakak-kakak ini? Kalau tips dan motivasi belajar, kalau saya punya prinsip, dulu waktu SD kita pasti ada punya kesulitan sendiri sih ya. Ada matematika mungkin. Terus di SMP matematikanya tambah semakin susah ya. SMA juga semakin susah kayak gitu ya. Jadi kalau saya pribadi prinsipnya semakin kita naik itu pasti anginnya semakin kencang ya. Jadi pasti kesulitan tuh pasti akan ada. Tapi di situ yang memperlihatkan kualitas kita itu adalah bagaimana sih kita nggak mau putus asa kayak gitu di tengah situasi yang seperti itu. Jadi kita semua kan pasti punya Tuhan ya. Jadi yang pertama yaitu jangan pernah menyerah di situasi apapun, kesulitan apapun, jangan pernah menyerah. Karena saya percaya bahwa ketika kita mau usaha, itu Tuhan yang akan memberkati usaha kita. Yang penting kita jangan menyerah, tetap usaha, tetap punya mimpi yang tinggi. Itu sih. Oke, motivasi sama tips belajar ya. Yang pertama,
saran dari saya adalah ketahui gimana sistem belajar yang baik buat kalian. Ini tips belajar dari aku ya, karena tiap orang beda-beda. Aku ini menurut pengalaman berdasarkan apa yang aku amatin dari diriku dan teman-temanku. Jadi coba lihat kalau kalian emang tipe yang bisa menghafal sambil mencatat, catat. Kalau kalian tipe yang bisa belajarnya untuk sambil baca. Kalau kalian emang bisanya melalui visual atau audio, ya kalian dengerin berarti guru-guru menjelaskan, guru-guru menerangkan. Dari situ kalian perhatiin. Atau sekarang zaman udah makin berkembang, kalian itu nggak terkunci dalam hanya di satu tempat. Artinya kalian itu bisa lebih kreatif untuk mencari tahu gimana belajar yang menyenangkan. Dan aku percaya guru-guru di Terang Bangsa pun berusaha semaksimal mungkin buat terus berkembang dan mencari tahu cara biar kalian itu semakin fun buat belajar. Dan kalian pun harus punya excitement yang sama, kalian harus punya semangat yang sama, dimana kalian yuk coba cari apa sih yang bikin kalian termotivasi dan gimana cara yang membuat kalian akan efisien buat kalian, kayak gitu. Itu tipsnya sih, karena tiap orang beda-beda. Dan yang pasti kalau aku pribadi, aku adalah orang yang harus perhatiin guru di kelas sejujurnya, karena aku sibuk di luar kelas. Kalau aku di luar jam sekolah aku sibuk banget, so satu-satunya waktu aku belajar adalah memperhatikan guruku di kelas, dan itu yang aku lakuin. Terus sedikit motivasi dari aku adalah, aku dari dulu tuh selalu percaya Tuhan tuh punya jalan dan waktunya sendiri. Apapun yang kalian impikan, jangan pernah takut buat mimpiin itu. Selalu serahkan ke Tuhan, selalu kasih ke Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berharap. Gratis, doa dan berharap itu gratis. Dan jangan patah semangat, selalu semangat apapun yang terjadi. Pokoknya percaya sama aku, Tuhan, kalau kalian udah berserahin semua ke Tuhan, kalian bakalan dapetin yang terbaik. Walaupun awalnya itu nggak sesuai ekspektasi kalian, awalnya itu jauh dari ekspektasi kalian, but pada akhirnya kalian akan ngerti, oh ternyata Tuhan tuh maunya gini, dan ternyata ini yang dimau Tuhan, dan kalian akan berbahagia pada akhirnya dan akan mempersiapkan diri buat next level, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, kalian harus cari hobi dan minat kalian yang sesuai dengan kemauan kalian nih. Nah, untuk tips belajarnya, kan tipe belajar ini macam-macam ya. Ada yang cuma bisa dengan mendengar, melihat, atau yang harus mencatat. Nah, kalau aku sendiri ini, tipenya harus merangkum. Jadi mencatat biar aku bisa belajar, kayak gitu. Kalau motivasinya, kalian harus belajar, percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian bisa dan kalian mampu. Kalau kakak-kakak yang di sini aja bisa, kalian juga pasti bisa. Semangat! Itu sih. Nah, jadi itu teman-teman, jangan lupakan Tuhan. Nah, sampai sini dulu kita ngobrolnya. Terima kasih buat Kak Risa, Kak Gloria, Kak Tata karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan tidak lupa juga untuk sukses selalu kakak-kakak kita. Terima kasih kalian juga ya, semangat. Ya, amin. Nah, oke, sekian talk show kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Saya bangga menjadi alumni SMP Kristen Terang Bangsa. Saya bangga menjadi alumni SMP Kristen Terang Bangsa. Saya bangga menjadi alumni Terang Bangsa. Saya bangga menjadi alumni SMP Kristen 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 Terang Bangsa, Semarang. Terang Bangsa, Transforming Life.